Halo sobat, kali ini Bang En akan membawakan alur cerita dari manhwa yang berjudul Hello Veterinarian. Manhwa karya Mi Hyuk-guk dan Seo Gyeong-jo ini bercerita tentang seorang dokter hewan bernama Lee Jun yang baru saja membuka klinik hewan miliknya sendiri. Pada hari ia mendapatkan pasien pertamanya, ia tersadar bahwa ternyata dia bisa mengerti apa yang dikatakan oleh hewan-hewan. Kemampuan yang diperolehnya melalui mimpi itu memudahkan pekerjaannya. Ia menjadi tahu dengan pasti setiap masalah yang dialami pasiennya. Dengan kemampuannya itu, banyak pasien yang datang padanya untuk berobat. Meskipun demikian, ada sekelompok hewan di Evergreen Park yang menganggapnya sebagai orang jahat. Bagaimana kisah petualangan Dr. Lee Jun? Selamat menikmati alur ceritanya. Chapter 1 dimulai, memperlihatkan seorang pria yang sedang kebingungan dan bertanya-tanya di mana ia saat ini. Tiba-tiba di hadapannya muncul sesosok makhluk aneh, anjing dengan sayap dan cincin di atas kepala. Makhluk aneh itu pun berkata kalau ia sangat bahagia bertemu dengan sang pria, yang dipanggilnya dengan sebutan kakak. Ternyata sang pria mengenali suara itu. Sang pria memanggilnya Kongdol. Itu adalah peliharaannya yang sudah lama mati. Makhluk itu pun berpesan agar si pria selalu berbuat baik sambil berlalu dan mengucapkan selamat tinggal. Sang pria tak sanggup menahan kesedihannya. Tiba-tiba ia menyadari dalam genggaman tangannya ada sebuah benda menyerupai bola. Dalam kekagumannya memandang cahaya benda itu, tiba-tiba ia terbangun. Ternyata apa yang baru saja dialaminya adalah mimpi. Pandangannya tertuju pada sebuah foto di atas meja. Itu adalah kenangan masa kecilnya bersama peliharaannya Kongdol. Pria itu mengucapkan terima kasih karena Kongdol sudah menyemangatinya hari ini. Panel berpindah, memperlihatkan suasana pagi hari yang cerah di klinik hewan Mung Mung. Tampak seorang wanita dengan wajah ceria menyapa sang pria yang sudah kita sebutkan di awal cerita tadi. Wanita itu memanggil sang pria dengan sebutan Dr. Lee Jun. Dia adalah MC kita kali ini yang berprofesi sebagai dokter hewan. Dr. Lee lalu membalas sapaan wanita itu dengan memanggilnya Sora. Di klinik hewan Mung Mung, Dr. Lee menjabat sebagai kepala klinik, sedangkan Sora adalah manajernya. Sora sudah bekerja sejak Lee Jun pertama kali menjadi dokter. Ia adalah sosok yang penyayang terhadap semua hewan. Mereka berdua berharap semoga hari ini klinik mereka beroperasi dengan baik. Walaupun di dekat situ ada klinik hewan besar yang sudah terkenal. Sora lalu berkata kalau ia rela gajinya ditunda selama beberapa bulan karena ia mengikuti Dr. Lee bukan karena uang, melainkan karena cara Dr. Lee dalam mengobati hewan. Dr. Lee pun menjadi lebih bersemangat setelah mendengar kata-kata Sora. Sambil berlalu untuk melanjutkan pekerjaan bersih-bersihnya, Sora berkata walaupun demikian, ia akan tetap meminta gaji. Sementara sibuk mempersiapkan pekerjaan di hari itu, mereka dikejutkan kehadiran seseorang. Dengan menggendong anjingnya sambil menangis, seorang anak datang untuk minta tolong. Dr. Lee menanyakan apa yang menyebabkan anak kecil itu datang padanya. Ternyata anjing peliharaan anak itu tiba-tiba tidak bisa bernafas. Dr. Lee mengamati tubuh anjing itu yang bergetar dengan hebat. Sang anak semakin menangis mengira anjingnya akan mati. Seketika Dr. Lee teringat masa lalunya. Ia juga pernah mengalami hal yang sama. Dr. Lee lalu meminta Sora untuk segera melakukan persiapan sambil bergegas menuju ruang perawatan dengan menggendong si anjing. Dr. Lee mengamati kondisi si anjing yang semakin parah. Nafasnya semakin terengah-engah dan liurnya terus mengalir. Dr. Lee memperkirakan sudah terjadi stenosis trakea, edema paru, atau laryngeal paralysis. Itu semua paling mungkin terjadi karena menelan benda asing. Mereka sudah tidak punya waktu lagi untuk membawa anjing itu ke klinik hewan yang besar. Dr. Lee meminta Sora untuk mengambil gambar X-ray dan membawakan oksigen.
Ia pun terkejut ketika mendengar ada suara anak kecil. Dokter Lee pun meminta Sora untuk membawa anak pemilik anjing itu keluar dari ruang pengobatan. Ternyata sedari tadi, anak pemilik anjing sudah di luar ruangan. Dokter Lee pun terkejut, mengira ia sudah salah dengar. Ia pun kembali berfokus untuk mengobati si anjing. Ternyata benar dugaannya, ada suatu benda tersangkut di kerongkongan si anjing. Dengan sigap, Dokter Lee segera mengeluarkan benda itu dari si anjing. Setelah diperhatikan, ternyata itu adalah buah anggur. Seketika si anjing merasa lega dalam pelukan Dokter Lee. Dokter Lee pun tersenyum setelah melihat anjing itu sudah kembali pulih. Namun seketika itu ia terkejut mendengar si anjing mengucapkan terima kasih. Dokter Lee pun masih tertegun mendengar kata-kata yang terus keluar dari si anjing. Ia mendengar anjing itu memperkenalkan diri dengan nama Mongi yang berumur 4 tahun. Kesukaannya adalah boneka beruang dan makanan ringan yang enak. Chapter 1 diakhiri dengan keterkejutan Dr. Lee Jun karena bisa mendengar dengan jelas kata-kata yang keluar dari hewan. Chapter 2 dimulai. Sang anak pemilik anjing menanyakan kondisi anjingnya pada Dr. Lee. Dr. Lee lalu memperlihatkan kondisi anjingnya yang sudah kembali sehat. Si anjing tampak kegirangan ketika kembali ke dalam pelukan si bocah. Dengan tangis haru, si bocah mengatakan pada anjingnya supaya jangan makan anggur lagi. Dokter Lee yang melihat situasi itu menjadi tersenyum puas. Dalam hatinya ia bergumam, anjing ini bisa selamat karena segera ditangani. Saat anjing itu dalam pelukan pemiliknya, Dokter Lee mendengar anjing itu meminta maaf pada majikannya dan berjanji tidak akan makan anggur lagi. Dokter Lee yang tampak kebingungan pun bergumam kalau ia tidak tahu mengapa ia bisa mendengar suara anak anjing itu. Sebagai hadiah dibukanya klinik baru, Dokter Lee menyerahkan bingkisan pada si bocah. Dokter Lee berkata, si anjing yang bernama Mongi itu adalah pasien pertama mereka, sehingga berhak untuk mendapatkan hadiah. Sang bocah pun menerima bingkisan itu sambil mengucapkan terima kasih. Cerita berlanjut. Dalam waktu senggangnya, Dokter Lee menyempatkan untuk nonton TV. Ia pun semakin bingung karena bisa mendengar suara perkataan hewan di televisi. Sejenak Dokter Lee teringat akan mimpinya tempo hari saat ia sedang memegang sebuah benda menyerupai bola yang bercahaya. Mungkinkah itu ada kaitannya dengan ini semua? Dokter Lee tersentak kaget ketika Sora datang mendekatinya. Sora berkata kalau kemampuan itu pasti akan berguna suatu saat nanti. Kalau bisa berbicara dengan hewan, mereka akan dengan cepat bisa tahu bagian mana yang sakit. Sora pun berandai-andai seandainya ia yang memiliki kemampuan itu. Tak selang berapa lama, muncullah seorang wanita dengan menggendong anjing peliharaannya. Dengan antusias, Dr. Lee dan Sora bersiap-siap untuk menyambut pasien baru. Dr. Lee lalu bertanya pada wanita itu, apakah ia datang membawa anjingnya untuk diobati. Sang wanita menjawab kalau ia datang hanya untuk mencari makanan buat peliharaannya. Ternyata sang anjing tidak nafsu makan beberapa hari ini, sehingga sang pemilik memutuskan untuk mencari makanan lain. Dr. Lee lalu meminta Sora untuk memandu wanita itu. Tiba-tiba Dr. Lee tersentak mendengar anjing itu mengeluhkan gusinya yang sakit. Si anjing pun tiba-tiba terkejut ketika menyadari Dr. Lee paham akan apa yang dimaksudkannya. Dr. Lee lalu memperkenalkan dirinya pada si anjing, begitu pula sebaliknya. Dr. Lee memuji si anjing karena memiliki nama yang bagus. Dengan bangga si anjing mengatakan kalau itu nama pemberian pemiliknya. Lanjut si anjing mengeluh kalau akhir-akhir ini pemiliknya tidak bisa memahami dirinya. Saat tidak bisa makan karena gusi yang sedang sakit, majikannya itu malah mengatakan kalau si anjing sudah tua sehingga kehilangan nafsu makan. Itulah yang membuat si anjing menjadi makin kesal. Padahal si anjing sudah berkali-kali mengatakan kalau gusinya sedang sakit. Saat mencurahkan keluh kesahnya pada Dr. Lee, si anjing malah disuruh diam oleh pemiliknya. Sambil mendekap erat sang anjing, sang pemilik meminta maaf pada Dr. Lee. Sang dokter lalu menawarkan diri untuk memeriksa keadaan mulut si anjing.
Sang pemilik tampak terkejut melihat anjingnya yang tanpa diperintah langsung membuka mulut. Dari hasil pemeriksaan, Dr. Lee menyimpulkan kalau terjadi peradangan pada gusi si anjing. Sang wanita lalu bertanya apakah kondisi anjingnya parah, karena ia merasa sudah merawat anjingnya dengan baik. Dr. Lee pun menjelaskan kalau peradangan yang dialami bukan masalah besar. Dengan menu makanan yang lembut, kondisinya perlahan akan membaik. Bila sang pemilik khawatir, Dr. Lee menawarkan untuk membersihkan gigi si anjing. Sang wanita menjadi semakin khawatir karena sepengetahuannya apabila ingin dibersihkan gigi si anjing maka harus dengan bius. Padahal anjingnya ini sudah tua. Lanjut Dr. Lee menjelaskan kalau itu tidak ada masalah karena sebelumnya akan dilakukan tes darah. Lanjut sang dokter, kalau anjing itu sangat sehat di umurnya yang sudah tua, jadi si wanita tidak perlu cemas. Untuk saat ini, Dr. Lee akan meresepkan obat radang. Karena semuanya sudah selesai, Sora datang dengan membawa administrasi untuk pembayaran. Tak ketinggalan, Dr. Lee membawakan bingkisan sebagai hadiah pembukaan klinik baru. Dr. Lee menjelaskan di dalam bingkisan itu ada juga pasta gigi buat si anjing agar giginya tetap bersih. Puas akan pelayanan dari klinik Mung Mung, si wanita dan anjingnya kompak tersenyum lalu kembali ke rumahnya. Dalam pelukan sang pemilik, tak lupa si anjing mengucapkan terima kasih pada Dr. Lee. Sambil melambaikan tangannya, Dr. Lee mengucapkan sampai berjumpa lagi pada si anjing. Tiba-tiba Dr. Lee dikagetkan dengan pertanyaan Sora. Bagaimana ia bisa tahu kalau gusi anjing itu yang sakit? Dr. Lee pun menjawab kalau ia hanya mengira-ngira dari penjelasan si pemilik. Saat Dr. Lee dan Sora sedang asik ngobrol, mereka dikejutkan lagi karena ada pasien yang datang. Ternyata itu adalah bocah yang pernah datang sambil menangis karena anjingnya tersedat. Namun kali ini ia datang bersama ibunya. Dr. Lee dan Sora pun menyambut mereka dengan ramah. Dengan malu-malu, sang bocil datang mendekati Dr. Lee sambil membawakan hadiah sebagai ucapan terima kasih. Dr. Lee lalu meminta persetujuan sang bocil untuk membuka hadiah tersebut. Melihat isi hadiah dari sang bocil, Dr. Lee dan Sora kompak tersenyum. Itu adalah gambar buatan bocil itu sendiri. Chapter kedua diakhiri dengan senyuman Dr. Lee setelah menerima hadiah dari sang bocil.